perkembangan terbaru dari gelombang protes atas kematian pria kulit hitam George Floyd di Amerika Serikat. Kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Iwan Freddy Susanto. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta, Pak Freddy. Selamat sore, Pak. Ya, Pak Iwan Freddy, kalau kita lihat gelombang protes ini kan sudah merata, hampir terjadi di seluruh negara bagian. Ada di 30 kota disebutkan ini. Wilayah mana yang paling penting untuk diantisipasi, Pak? Seperti yang telah kita ketahui bersama, Pak, memang akar dari permasalahan sekaligus unjuk rasa itu kan di wilayah Midwest, khususnya di kota Minneapolis dan kota St. Paul yang kebetulan dikenal sebagai kota kembar atau Twin Cities, Pak ya. Nah, kemudian di situ memang merebak menjalar ke berbagai kota, mulai dari pantai timur, kemudian Midwest hingga pantai barat, Pak. Nah, memang kalau kita lihat dari skala demonstrasi yang kita pantau hingga semalam, Pak, itu di beberapa tempat masih muncul kerusuhan yang berujung anarkisme, Pak. Seperti di wilayah pantai timur itu, even di kota Washington DC juga sempat ricuh, kemudian di New York, Philadelphia, terus kemudian kita bergeser ke bagian Midwest, terutama Minneapolis dan juga St. Paul, di kota Detroit, kemudian hingga sampai di pantai barat, Pak, khususnya LA dan San Francisco yang kemudian... Betul, San Francisco dan Los Angeles ya, Pak ya? Iya, Pak. Iya. Dari Betul, seluruh kota-kota tersebut, konsentrasi WNI kita yang paling banyak di mana, Pak? Konsentrasi, kebetulan di seluruh Amerika Serikat ada lebih dari 142.000 WNI, Pak ya. Konsentrasinya itu tersebar di kota-kota besar, tentu yang di kota New York, kemudian Philadelphia, di Washington DC dan sekitarnya juga cukup signifikan, Pak, jumlahnya sekitar 10.000 lebih. Kemudian di daerah Midwest itu di daerah Chicago, nah di pantai barat tentu juga di LA dan San Francisco, plus di Houston, Pak, di situ cukup banyak warga negara kita yang bermukim, Pak. Apakah ada imbauan yang dilakukan kedutaan di sana, Pak, untuk WNI? Jelas, Bu, karena kebetulan sejak hari pertama munculnya rangkaian aksi demonstrasi, kita baik di KBRI Washington DC maupun KJRI di 5 kota, yaitu New York, Houston, Chicago, LA, dan juga San Francisco, langsung mengeluarkan himbauan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk tetap tenang, sekaligus mewaspadai, dan kita meminta agar mereka tidak keluar rumah, karena ini penting sekali sebagai salah satu cara untuk memastikan mereka aman dan selamat. Terlebih lagi, sampai sekarang, meskipun semua negara bagian di Amerika Serikat telah memulai reopening bisnis maupun ekonomi, tapi itu pun dilakukan secara parsial dan secara bertahap. Ini yang membuat mereka mau tidak mau mesti perhatikan himbauan maupun arahan dari local authorities. Di satu sisi kita juga terus meminta mereka untuk senantiasa memantau berita-berita maupun guidance atau petunjuk dari local authorities. Dan yang terakhir adalah kita buka hotline 24 jam bagi siapapun warga negara Indonesia yang membutuhkan informasi atau pertolongan yang dengan setiap saat mereka bisa langsung kontak KBRI maupun KJRI di Amerika, Bu. Oke, sebagaimana video yang sudah tersebar luas, gelombang protes ini kan berujung anarkistis ya, Pak ya. Apakah artinya hotline ini juga bisa dihubungi oleh warga negara Indonesia ya untuk memastikan warga atau keluarga mereka yang ada di Amerika Serikat yang barangkali terdampak secara langsung ataupun tidak langsung dalam aksi pengrusakan yang dilakukan oleh sejumlah orang di sana? Betul, Pak. Memang salah satu fungsi dari hotline itu adalah untuk menampung siapapun yang ada di Amerika Serikat, dalam hal ini warga negara Indonesia, untuk mengontak kita kalau misalkan membutuhkan pertolongan. Jadi memang ini menjadi salah satu tugas kita. Karena bagaimanapun, Pak, ketika terjadi rangkaian aksi demonstrasi, fokus utama kita, perwakilan diplomatik di Indonesia dan Amerika Serikat adalah untuk memastikan
keselamatan dan keamanan seluruh warga negara Indonesia di Amerika Serikat. Ini yang menjadi hal terpenting bagi kita, Pak. Jadi kita terus amati, monitor, terutama dengan selain menggunakan media sosial yang kita miliki, baik WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya, kita juga menjangkau secara aktif simpul-simpul masyarakat di berbagai tempat, termasuk yang di kota-kota kecil, Pak. Seperti di Minneapolis maupun di St. Paul itu ada sekitar 242 warga negara Indonesia yang terus kita pantau bersama, khususnya dan termasuk adalah di KJRI Chicago yang membawa wilayah kerja di Minneapolis dan St. Paul, Pak. Dampak dari demonstrasi yang berujung pada anarkistis ini sebesar apa, Pak, di sana? Apakah juga mempengaruhi kegiatan bisnis, pusat-pusat bisnis di sejumlah negara bagian di sana? Kalau saya mengambil salah satu contoh, Bu, itu Washington DC, Bu. Kebetulan hari pertama demonstrasi pada saat Jumat kemarin lusa itu bersamaan dengan hari pertama reopening kegiatan bisnis maupun perekonomian di kota Washington DC. Masih belum terasa sekali karena sebagian besar orang atau warga itu cenderung untuk menahan diri. Di samping karena memang mereka tahu ada rencana demonstrasi yang dilakukan di sekitar Gedung Putih. Jadi memang ketika muncul demonstrasi itu aktivitas warga maupun bisnis relatif terbatas. Seperti yang tadi saya telah sampaikan bahwasanya untuk reopening atau pembukaan kembali di kota Washington DC sebagai contoh itu masih bersifat terbatas. Restoran ada sebagian yang telah buka, tapi hanya menerima order, jadi tidak secara khusus menerima customer yang datang makan di situ. Itu salah satu contoh, Bu. Jadi bisa dilihat bahwasannya aktivitas bisnis di kota Washington DC pun belum pulih benar. Ini yang di satu sisi juga membuat kondisi di kota Washington DC itu relatif kondusif sebenarnya, Bu. Kalau misalkan selama ini orang melihat berita tentang adanya kerusuhan atau demo anarkis di Washington DC itu praktis sebenarnya hanya terbatas di tempat-tempat berkumpulnya para demonstran. Di luar itu, Bu dan Pak, relatif kondisinya kondusif. Oke, ada berapa aduan yang sudah masuk ke hotline Kedutaan Besar Indonesia di sana, Pak? Sejauh ini kita belum menerima hotline, Pak, dari warga negara Indonesia. Ini menjadi indikasi positif bahwasanya memang warga negara kita, selaras dengan apa yang telah kita sampaikan melalui media sosial itu, kondisinya aman dan selamat, Pak. Karena sampai sekarang pun kita belum menerima satupun laporan dari aparat mengenai warga negara Indonesia. Ini yang cukup melegakan kita, alhamdulillah. Semua warga negara Indonesia di Amerika Serikat sekarang dalam kondisi aman dan selamat, Pak. Apakah jam malam diberlakukan di seluruh negara bagian atau hanya wilayah yang masih bergejolak saja, Pak? Hingga tengah malam, Sabtu malam, Bu, ya, total ada 25 kota di Amerika Serikat yang berasal dari 16 negara bagian yang telah menerapkan jam malam atau curfew. Rata-rata jam malam itu diberlakukan mulai pukul 8 malam hingga pukul 5.30 atau 6 pagi, tergantung keputusan maupun kebijakan dari pemerintah setempat. Beberapa kota tersebut memang menerapkan jam malam karena munculnya kericuan dalam aksi demonstrasi itu seperti di Minneapolis, Columbus, Denver, Milwaukee, Atlanta, Seattle, Rochester, dan sebagainya, Bu. Nah ini bahkan meskipun telah diterapkan jam malam, itu sebagian pengunjuk rasa bahkan nekat menerabas sehingga memaksa sebagian aparat untuk berupaya membubarkan. Beberapa kota tersebut bahkan telah memperpanjang masa jam malamnya itu hingga besok, dan itu akan dievaluasi tergantung kondisinya apakah sudah kondusif atau belum. Kalau kita melihat, Bu, ya, kenapa jam malam ini penting kita lihat betul karena dampaknya memang kalau sampai dilanggar itu sangat tidak menguntungkan, Bu. Baik, kita harapkan warga negara Indonesia di sana tetap aman begitu ya, Pak Iwan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.